Halo teman-teman, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di video saya yang sebelumnya dengan judul Anak 1 tahun 10 bulan belum bisa berjalan. Namanya Valencia Catherine Savani dan ini dia orangnya. Dadah, dadah. Nah, terkait pertanyaan Bapak Ibu semua, apakah anaknya sudah bisa berjalan? Puji Tuhan sudah bisa berjalan. Itu semua berkat dari solusi dari Bapak Ibu semua dan juga berkat doa Bapak Ibu semua yang telah menonton video saya. Beberapa masukan-masukan yang disampaikan ke saya dan saya sudah ikutin, dan puji Tuhan setelah melewati berbagai cara dan beberapa masukan-masukan yang menurut saya itu bagus, saya jalankan dan puji Tuhan sampai saat ini juga dia sudah bisa berjalan. Selain masukan-masukan dari Bapak Ibu yang sangat bagus, juga dia pernah saya bawa ke dokter saraf dan bahkan juga telah diterapi. Tapi kunci satu-satunya adalah bagaimana kita melakukan rutinitas kita sebagai orang tua di dalam merawatnya, mengupayakan betul agar dia bisa berjalan. Bagaimanapun dokter menyarankan apa saja terkait cara merangsang urat-uratnya, sarafnya, tapi kalau kita tidak melakukannya ya sama aja juga sia-sia. Terus saya akan membagikan cara saya sehingga anak ini bisa berjalan. Uh, Pertama dulu seperti biasa ya, kalau dia bangun kita kasihkan susu seperti yang barusan Bapak Ibu saksikan, mamanya kasihkan susu. Dan setelah itu mengajak dia jalan di lapangan yang berumputan yang masih ada embunnya. Oke, ikutin terus, kita akan ke lapangan. Yuk. Di lapangan seperti ini guys, kita diajak dia berjalan. Bila mana dia masih belum kokoh berdiri, kita tuntun, kita pegang tangannya, kita ajak berjalan. Ayo, ikutin terus. Nunggu, jalan, nunggu. Jalan. Nah. Pelan. Pelan. Lepas tangan satu, lepas tangan satu. Oh, udah. Nih. Jalan. Ya. Ya, jalan lagi. Rumput-rumput ini. Nah, jalan. Oke. Nah, rumput-rumputnya ini karena ini pagi-pagi sekali, masih baru jam 6, embunnya masih ada. Jadi embun itulah, embun yang mengenai kakinya itu yang menjadi obat agar dia bisa kokoh berdiri dan bisa berjalan sesuai dengan kepercayaan-kepercayaan, dan memang ini sudah dilakukan oleh sekian ribuan orang kepada anak-anak yang memang terlambat berjalan. Ini bukan saran dari medis ya, tapi ini saran dari orang-orang kampung. Oke, jalan terus, enak terus. Oke, oke. Nah, ya, pegang. Papa kakak. Ya, jalan bu. Ya, dadah dulu, dadah, dadah. Ayo ke sana. Halo, halo, halo Om. Dadah, dadah nak, dadah, dadah Omnya, dadah. Terbalik, coba, nah, coba. Oke guys, itulah trik pertama yang saya lakukan. Dan sekarang kita akan masuk ke trik kedua. Jadi guys, setelah kita ajak dia di lapangan yang ada rerumputan kecil-kecil dan berembun, sekarang langkah keduanya, sebelum kita mandikan, kita kasih dia berdiri di sisi tembok agar dia otot-ototnya, lututnya kokoh. Ini saran dari medis dan rutin saya lakukan selama 7 bulan lebih. Oke, begini caranya. Ayo nak, sini.
Jadi ah, saya kasih dia berdiri di sisi tembok sana selama kurang lebih 5 menit sebelum mandi. Ini saya lakukan sebelum dia bisa melangkahkan kakinya. Bahkan setelah melangkahkan kakinya, sudah bisa melangkahkan kaki, tetap rutin saya lakukan untuk membuat badannya tegak lurus. Oke guys, kita sudah di kamar mandi dan saya akan memandikannya. Dan saya juga membagikan bagian tubuh mana yang perlu kita kusuk atau kita urut secara perlahan sebagai sebuah rangsangan terhadap bagian-bagian ototnya yang dinyatakan oleh medis sudah beku atau darahnya kurang lancar, yang diakibatkan oleh penyakit sarafnya yang menjalar ke sebagian kecil otot-ototnya atau bagian-bagian tubuhnya. Oke, saksikan terus. Oke guys, sebelum saya memberitahukan bagian-bagian tubuhnya yang perlu kita rangsang setiap dia mandi, dan biasanya sebelumnya saya menggunakan minyak juga. Jadi sebelum mandi itu saya urut dia dengan minyak biasa, minyak makan, campur sedikit garam sama bawang merah, kita panaskan di kuali. Setelah panas agak hangat, kita oleskan di sekujur tubuhnya. Tujuannya untuk memperlancar darahnya, karena habis tidur biasanya kaku, persendian kaku. Jadi kita pasangin dia minyak makan, minyak biasa yang kita panaskan, kita campur garam, kita basuh seluruh badannya untuk memperlancar darahnya. Habis itu baru kita mandikan dan kita teruskan untuk memberikan perangsangan di bagian otot tertentu. Jadi ini minyaknya guys, minyak biasa, real minyak biasa. Selanjutnya, kenapa juga saya memberikan dia air panas di usia 3 tahun ini? Itu juga salah satu trik sesuai dengan anjuran medis yang merupakan medis terapi, menganjurkan bahwa kita harus ganti-gantian. Selain air panas, kita juga sekali-sekali memberikan air dingin ketika dia mandi, dan jauh lebih bagus bila mana sesekali kita merendam dia dalam kolam renang anak-anak kecil. Oke. Sebagai pelumas untuk merangsang otot-otot tertentu di bagian tubuhnya, saya menggunakan sampo guys, karena ini lembut. Sampo. Namun sebelumnya kita siram dulu bagian tubuhnya. Siram. Jadi ya, membuatnya dengan cara memakai celana saja dulu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan atau mempraktekkan di rumah, buka aja celananya, pasang semua sampo yang bisa membuat dan silakan urut secara pelan-pelan sesuai dengan hasil CT scan yang sudah dilakukan pada anak saya. Jadi kelemahannya itu ada di bagian pinggul belakangnya guys. Jadi di sini rata-rata anak-anak zaman sekarang kalau penyakitnya terlambat berjalan itu letak penyakitnya itu di bagian pinggul belakang. Jadi kita harus rutin untuk memanaskannya dan juga merangsangnya. Nah, cara yang kita lakukan ketika mandi, kita akan urut secara pelan-pelan, urut 2-3 menit, 2-3 menit. Jadi begini ya guys. Nah, tadi saya sudah kasih sampo, ini sudah sangat lembut sekali. Oke, kita kasih begini, ini pegang ya. Tapi ini sebaiknya dilakukan sebelum ini ya guys, mandi. Kita kasih di matras, kita kasih minyak sehingga luntur, badannya luntur. Angkat kaki dulu. Nah, kaki angkat, nah, angkat kaki lagi. Nah, mundur. Nah,
Oke, jadi cara merangsangnya begitu. Dan sekarang kita akan masuki dia di bak. Kita coba mandikan dia sekaligus untuk memberikan rangsangan-rangsangan di berbagai otot-ototnya semua. Disini ya air panas. Oh ya, yang melakukan ini sebelumnya istri saya sendiri, dan setelah anak saya kedua yang laki-laki lahir, ini semua yang mengurus dia, saya atau papanya. Oke, jadi pergelangan tangannya kita urut semua, kita urut secara pelan-pelan. Pokoknya semua yang disebut otot-otot di bagian tubuh tetap kita urut secara pelan agar peredaran darahnya lancar. Nah, pipis sebentar ya, pipis. Cara juga merangsang percepatan dia bisa berbicara. Di bagian mulutnya kita tekan-tekan ya guys, kita urut secara pelan bagian di atas bibir dan di bawah bibirnya. Oke, kita urus secara pelan-pelan, secara rutin. Dan di bawah dagunya juga. Nah, habis itu di daun telinga kita rangsang sampai kita cuci-cuci. Itu merangsang atau memancing dia bisa berbicara. Lagi angkat tangannya, angkat tangan. Oke, pegang kiri ke kiri tangannya. Nah, udah. Nah, oke, sini. Oke. Tahan ya. Kasih tangan, udah. Nah, situ kaki berdiri seperti ini. Nah, ini satu lagi ini. Oke, nah. Tuh, 1, 2, 3. Oke, nah, lurus lagi, lurus. Nah, terus lagi. Oke, telapak kaki lurus, kaki lurus, nah, kita angkat itu tangan beberapa menit atau sampai 1 menit sampai dia merasakan sedikit kesakitan, tapi jangan terlalu sakit. Tahan, nah, oke. Setelah kita merangsang bagian-bagian ototnya dan memandikannya, kita biarkan dia beberapa menit ke depan. Bila mana kita punya aktivitas lain di kamar mandi selain itu, selain mengurus dia, kita bisa jalankan sambil menunggu dia. Oke, itu dia. Jadi sejak punya adiknya yang menyukai sama menyukai semua otak kayak sampai sudah langsung di sini bermain-main melatih ototnya, saya juga menyukai. Oke, nah, biasanya kalau yang keluar tuh guys susah, dia nggak tahu karena memang udah doyan begini. Jadi cara untuk mengawaskan sendiri, kita keluarkan airnya, dia nggak tahu. Setelah habis nanti airnya baru kita siram sedikit air dingin, baru dia nanti keluar tuh. Nah, dah makanannya, dah, dadah.
Tangannya di dalam aja ada. Angkat utara, angkat utara. Ada dulu ada. Ada om, ada om, ada. Catherine udah siap mandi. Om tentu di bawah ada tombol like dan subscribe, jangan lupa ya. Thank you. Dadah. Sarang yuk. Oke. Jadi untuk ikat rambutnya itu aku betul-betul nggak bisa. Nah, jadi yang ikat rambutnya itu mamanya. Dadah nak, dadah. Dadah. Catherine udah siap mandi. Catherine udah siap mandi. Guys, dia udah siap mandi nih. Oh ya, kalian tahu nggak kenapa semua saya urus gitu, mandiin dan segala macamnya? Karena mamanya udah dioperasi dan mamanya fokus sama si bocil yang satu ini guys. Lagi ini tidur, dia guys, tanggung jawab mamanya. Terus mamanya juga kemarin dioperasi. Itu alasannya. Oke. Udah bangun dia. Bangun. Kiung. Oke, setelah mandi baru makan. Habis itu nanti dia kita kasih mainan dan jauh lebih baik kita biasakan untuk tetap berjalan. Bila rumahnya ada lapangan, biasakan dia bisa berjalan sendiri atau dituntut dia bisa berjalan hingga saya capek kasih lagi susu baru kalian buat dia tidur. Sini, sama papa. Sini, 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 sini.